Pernah gak sih kalian dibaperin sama orang sampai buat kalian gak sadar akan hidup kalian? Hello, sadar woi, dia bukan siapa-siapa kalian. Mungkin cinta itu segalanya, tapi apa benarkah itu? Satu kata dari dia ubah hidup lo. Bullshit, gak ada kata-kata gitu. Seharusnya satu kata dari lo sendiri yang ubah hidup lo. Life must go on guys. Asolole. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Ambiar bersama gua Christian Pritama Putra. Jadi hari ini podcast gua akan membahas tentang pemeran utama. Ibarat main film gitu ya guys. Nah, kita akan membicarakan bagaimana kita menjadikan hidup kita sebagai pemeran utama dalam film. Movie as a life, life as a movie. Dan podcast ini gue beri judul pemeran utama. Oke, marilah kita mulai podcast hari ini. Jadi, ini adalah kisah tentang dia yang selalu nemenin gue setiap saat. Tentang dia yang selalu ada pas gue sedih. Tentang dia yang selalu nemenin gue setiap saat. Tentang dia yang selalu ada pas gue sedih. Tentang dia yang selalu buat tersenyum. Tentang dia yang selalu menjadi booster gue. Banyak kenangan yang udah gue jalanin sama dia. Susah, senang, sedih, dan lain-lain. Dia bukan lagi sebagai teman, tapi gua udah anggap sebagai sahabat. Well, gua dulu deket banget sama dia dari kelas 7. Bahkan bisa dibilang sering chatan bareng, sering callan bareng, dan sering dibaperin sama tingkahnya dia. Kenapa bisa dibaperin? Dia tuh nyebelin. Teman-temannya juga. Pernah suatu hari dia nge-call gue dengan bahasa ya, you know lah, rada high class gitu. Pernah juga baperin gue sampai semingguan. Kayak kadang tuh gue kayak ngarepin gitu loh. Dia bisa dibilang bisa memberi harapan, tapi ya itu jadi bahan isengan dia aja sih. Hari itu adalah untuk kesekian kalinya dia ngebaperin gue dengan tingkahnya. Pagi hari dia ngechat gue. Entah apa yang ada di benak dia, entah makhluk apa yang merasuk di tubuhnya, entah apa yang dikatakan semesta kepadanya, entah apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba dia ngechat gue. Tiba-tiba dia sebegitu perhatiannya sama gue. Dan lagi dia kangen sama gue. Kenapa kok bisa? Gak tahu. Ternyata kangen itu kayak cinta ya. Gak perlu alasan. Baper. Iya. Untuk kesekian kalinya dia berhasil membuat gue baper. Saat itu gue down. Asik. Gue bingung. Gue bimbang. Gue galau. Gue berusaha mencari solusi ke teman-teman gue, tapi pada gak bisa beri solusi. Sampai akhirnya gue nanya seseorang, sebut saja dengan inisial A. Perlu kalian ketahui, si A ini adalah korban friendzone dan sudah berpengalaman di bidangnya. Dia udah sering ngalamin yang namanya friendzone. Dia bilang ke gue gini, emang ada apa dengan dia sih? Gue mulai cerita banyak hal tentang dia. Ngebaperin banget. Tapi that's how gue menyikapinya. Gue bodohin akan cinta. Padahal gue yang bilang sendiri ke dia, masa temen gak boleh gini, gak boleh gitu. Masa temenan gak boleh teleponan, ngechat, dan lain-lain.
Terus gue lagi yang bodoh, kangen. Ya masa temen gak boleh kangen sih? Iya, gue dibodohin sama cinta. That's love. Cinta itu emang mengalahkan segalanya. Gue setuju sama pernyataan itu. Si A ini buat gue semangat lagi dan bikin gue gak galau lagi. Dia bilang ke gue harus buat mindset kecewa itu. Pertama, dia hanya perhatian sebatas teman. Dan kedua, dia juga kangen sebatas teman. Lo cuma temen bagi dia, gak lebih. Oke. Mindset gue seperti itu. Tapi ya kadang dia juga sih yang bikin baper. Hehe. Oke, lanjut. Si A bilang gini, life must go on. Kalau gak bisa move on, ya move on. Jangan cuma karena dia lo jadi bego. Di titik itu gue sadar kalau teman itu juga boleh kayak gitu. Dan dari pengalaman gue akan selalu belajar bahwa kita harus waspada terhadap setiap hal. Jangan terlalu gampang dibaperin. Jangan terlalu berharap nanti kalau jatuh sakit. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, di mana nih bagian di filmnya? Kenapa judulnya pemeran utama? Ini gue kasih tahu. Saat itu gue berpikir, andai kisah gue seperti di film. Ya kalian tahu lah ya, film-film yang romantis seperti Dilan atau Ada Cinta di SMA dan film-film lainnya. Gue lihat di film bahwa teman dekat bisa jadi pacar. Tapi sekarang gue sadar, film kan bisa ditentuin mau happy ending apa sad ending. Kalau ada bagian yang kurang serok kan bisa diganti sesuka kita. Kalau hidup kita, emangnya kita yang ngatur. Kita gak bisa tahu endingnya bakal gimana. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir ya, hal kayak gitu udah kayak di film kok. Teman dekat ya kayak gini. Iya gak sih? The idea of friendship kan gini. Movie as life as movie. So as our life begins, and let's make our own movie and our own happiness. Hidup tak dari film, tapi kita bisa mewujudkan hidup kita seperti apa yang tertulis dalam skenario, baik di suatu film yang kita impikan terjadi di hidup kita. Kita harus bisa menjadi pemeran utama dalam kehidupan kita, atau bahkan menjadi pemeran utama di hatinya suatu saat nanti. Sabar aja guys. Seperti yang gue bilang di podcast gue sebelumnya, sabar. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kalau Tuhan sudah menentukan waktu yang tepat dan orang yang tepat, pasti dia bukan hanya sebatas temen lu, tapi bisa jadi pendamping lu yang selalu ada buat nemenin lu. Yang pasti orang itu udah dipersiapkan, dan orang itu pasti lebih baik dari orang manapun yang kamu kenal. Mungkin itu aja guys yang bisa gue sharing hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan podcast gue selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan, stay at home, dan buat yang puasa, selamat menjalankan puasa, semoga puasanya lancar. Mungkin cukup sekian dari gue hari ini. Sampai bertemu di podcast gue selanjutnya. Semoga jiwa-jiwa ambiar dapat tertidur lelap mendengar podcast gue malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum guys.